Tapi terus tiap harinya nambah terus, sampai akhirnya ada 400 orang yang nari tanpa berhenti. They would dance for days on end until they collapsed. Lu ngeliat orang nari nih, tapi orangnya nangis sampai, tolong, tapi mereka masih nari ya. Karena masih dalam suasana pandemi ya. Jadi ayo kita bahas lagi wabah-wabah yang pernah tercatat dalam sejarah. Sekarang gue mau bahas salah satu wabah yang menurut gue paling aneh. Wabah yang bikin penderitanya menari sampai mati. Nah lo, yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas The Dancing Plague, wabah menari di Learning by Google. Jadi Dancing Plague ini, wabah menari ini terjadi di tahun 1518 di Strasbourg, Prancis. Tercatat orang pertama yang menderita wabah ini adalah seorang wanita bernama Frau Trovea. Emang sakitnya gimana? Jadi di suatu pagi di bulan Juli tahun 1518, Frau Trovea tiba-tiba keluar dari rumahnya dan langsung nari di jalanan kota Strasbourg. Orang-orang awalnya ngerasa terhibur sama tarian Frau Trovea ini. Mereka langsung ngerubungin Trovea. Lagi seneng, terus pelan-pelan mereka mulai merasa keanehan. Mereka mulai mikir, kok ini Frau Trovea nari terus nggak berhenti-berhenti? Tuh. Akhirnya Frau Trovea baru berhenti nari setelah dia kelelahan dan pingsan. Kalau menurut buku The Dance Manias of the Middle Ages, Frau Trovea ini biasanya abis pingsan bakal tidur beberapa jam. Abis itu dia bangun, langsung keluar rumah dan nari lagi. Serem jir. Ya udah sejak hari itu akhirnya hidup Frau Trovea ya kayak gitu terus. Bangun, nari, pingsan, tidur. Bangun, nari, pingsan, tidur. Loopingnya terus tuh hidup itu. Sampai di hari ketiga sepatu Frau Trovea ini udah basah karena darah. Darah dari kakinya yang lecet karena kegesek-gesek sepatu mulu. Berasa perihnya dah. Kegiatan nari sampai teparnya Frau Trovea ini berlangsung sampai 6 hari. Di hari ke-6 akhirnya warga ngebawa dia ke gereja dengan harapan bisa disembuhin. Tapi ternyata nyawa Frau Trovea nggak ketolong. Dan setelah kasus pertama yang menimpa Frau Trovea ini, abis itu satu-satu muncul orang-orang yang mengalami gejala kayak Frau Trovea. Tiba-tiba keluar rumah terus nari di jalan. Disebut awalnya yang nari ini cuma 30 orang. Tapi terus tiap harinya nambah terus, sampai akhirnya ada 400 orang yang nari tanpa berhenti. Baru berhenti kalau udah tewas karena kelelahan. Ngerinjir. Bayangin lu datang ke suatu kota, terus lu ngeliat penduduknya pada nari, terus lu seneng, lu ikutan nari, disangka ada festival apa. Ternyata mereka nari sampai mati. So dancing had officially reached plague status. And as with Frau Trovea, there was nothing joyous about their shuffling, just pure agony. Ngelihat kasus wabah menari yang terus meningkat ini, Dewan Kota waktu itu sampai bingung harus gimana. Mereka nggak tahu penyebabnya apa, dan mereka juga nggak tahu gimana caranya biar orang-orang ini berhenti nari. Apalagi di orang-orang nari ini, udah ada beberapa yang ngejerit kesakitan sampai minta tolong. Tapi tetap mereka nggak bisa berhenti menari. Dan orang-orang makin bingung lihat ini. Ya, kebayang nggak lo? Lu ngelihat orang nari ini, tapi orangnya nangis sampai, tolong, tapi mereka masih nari ya. Serem, jir. Terus keadaan bakal makin parah kalau cuaca panas. Disebut kalau lagi panas-panasnya, jumlah orang yang meninggal karena nari ini perharinya bisa sampai 15 orang. Terus ngehentiinnya gimana? Kalau dari Dewan Kotanya, mereka malah nyuruh orang-orang lain buat ikut nari. Sampai mereka ngediriin panggung. Sampai mereka ngebayar musisi buat ngiringin orang-orang yang nari ini. Kok gitu? Karena waktu itu Dewan Kota ini percaya, satu-satunya cara buat bikin mereka berhenti menari adalah dengan nyuruh mereka menari terus dari siang sampai malam. Sampai akhirnya mereka kelelahan. Tapi ternyata cara ini bukannya nyembuhin, malah mempercepat kematian. Ya iyalah, penyakitnya malah difasilitasi kan. Nah, selain metode Dewan Kota yang terbukti gagal tadi, sebenarnya ada beberapa metode pencegahan lain waktu itu. Metode pertama, cara pertama, mereka bakal ngikat orang yang mau nari ini pakai kain. Diikat kayak ngikat bayi gitu, kayak di bedong gitu. Ya udah pasti sih kalau pakai cara ini ya pasti berhenti nari mereka. Kakinya udah keikat gitu kan gimana mau nari coba. Terus metode kedua diciptakan oleh seorang alkemis bernama Paracelsus. Dia bikin metodenya dia sendiri. Gimana tuh? Jadi Paracelsus menjuluki korban-korban wabah menari ini sebagai para pelacur dan bajingan. Dan dia ngerasa kalau para korban ini harus diperlakukan sedemikian buruknya seperti julukan yang dia kasih. Ini bukannya nyembuhin malah ngajak ribut ya. Jadi metodenya Paracelsus, para korban menari ini harus ditaruh di ruangan gelap. Menurut dia, makin sengsara ruangannya, makin baik buat korbannya. Udah gitu, para korban ini cuma dikasih sepotong roti sama segelas air selama mereka berada di dalam ruangan.
Sadis juga ya. Dan yang bikin emosi, udah caranya barbar gini, tapi sama sekali nggak ada catatan yang nyebut kalau metode Paracelsus ini berhasil. Ya. Waktu itu Paracelsus pengen jadi dewan kota kali ya. Terus usaha Paracelsus nggak berhenti sampai di situ. Selama wabah menari ini berlangsung, dia terus melakukan penelitian buat nyari tahu asal-muasal wabah ini. Tercatat dia emang jadi orang pertama yang menulis penelitian tentang Frau Troveta, si korban pertama tadi. Terus menurut dia penyebabnya apa? Kalau menurut Paracelsus dari hasil penelitiannya, ada 3 hal yang menyebabkan wabah menari ini. Pertama, penyakit ini lahir dari imajinasi. Kedua, orang-orang yang ikut nari ini kemungkinan besar mengalami frustrasi seksual. Dan yang ketiga, Paracelsus yakin kalau istri yang gak bahagia adalah penyebab utama dari wabah ini. Wah. Dan Paracelsus juga bilang kemungkinan besar Frau Trovea awalnya nari di jalan itu cuma buat ngisengin suaminya. Karena suaminya gak suka kalau ngelihat dia nari di jalan. Wah. Jadi buat suami-suami yang mungkin ngelihat istrinya tiba-tiba suka ngedance, mungkin bisa diajak ngobrol ya istrinya ya. Dari 3 poin Paracelsus tadi, akhirnya secara umum dipercaya kalau penyebab wabah menari ini adalah stres sosial. Kalau menurut buku The Westminster Review, volume 51 dan 52, stres ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan spiritual. Di mana para penderitanya percaya kalau mereka lagi dihukum oleh Tuhan atas dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Dihukumnya dengan cara menari tanpa henti. Tapi kalau menurut sosiolog Robert Bartolomeo, para penderita wabah menari ini sebenarnya adalah pengikut aliran sesat. Mereka terus menari karena lagi mencari perhatian Tuhan. Ini capernya main nyawa ya. Nah, selain beberapa faktor psikologis tadi, ada juga teori modern yang bilang kalau wabah menari ini disebabkan karena keracunan. Keracunan apa? Keracunan makanan yang mengandung produk kimia beracun dari jamur api yang umumnya tumbuh di biji gandum. Jadi racun dari jamur ini kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu bakal ngebikin kita nggak bisa ngebedain mana yang hayalan, mana yang kenyataan. Atau kondisi ini biasa disebut dengan kondisi psikosis. Nah, kalau yang mengkonsumsi racun dari jamur ini ada banyak orang, jadinya ya kondisi psikosis massal. Teori ini diperkuat oleh pendapat sejarawan John Walker yang yakin kalau tarian waktu itu adalah tarian yang dipengaruhi oleh kondisi psikosis. Karena wilayah tempat orang-orang nari ini waktu itu emang dipenuhi kelaparan dan penyakit. Atau penjelasan simpelnya, waktu itu orang-orang udah stres nih sama hidup mereka. Terus ada beberapa orang yang nggak sengaja mengkonsumsi racun di jamur tadi. Akhirnya mereka berhalusinasi. Halusinasi mereka lagi nari seneng-seneng. Bentuk halusinasi yang bikin mereka keluar dari stres mereka. Masalahnya karena mereka nggak bisa bedain mana yang nyata, mana yang halusinasi, mereka nggak sadar kalau mereka ternyata terus nari di kehidupan nyata. Nari terus sampai akhirnya mati. Jadi kasihan ya. Yang lebih edan lagi menurut catatan sejarah, selain di Prancis, wabah menari ini juga sempat muncul di beberapa negara lain. Di mana aja tuh? Di Italia tahun 1590-an sempat muncul wabah serupa. Tapi mereka nyebut wabah ini dengan nama tarantisme, tarantism. Jadi orang sana percaya kalau tarian spontan yang dilakukan orang-orang yang kena wabah ini muncul karena gigitan tarantula. Makanya nama penyakitnya tarantisme kan. Yang ngeri dari wabah menari di Italia ini adalah orang-orang yang lagi nari ini tertarik buat terus jalan ke arah laut. Jalan terus ke arah laut sampai akhirnya mereka ketelen ombak di laut. Serem jer. These women were called tarantate because they thought they had been bitten by an extremely poisonous spider, commonly known as the tarantula. They would dance for days on end until they collapsed. Terus selain di Prancis sama Italia tadi, wabah menari ini juga tercatat pernah terjadi di Jerman. Catatan nunjukin kalau di tahun 1237, sebagian besar anak-anak di kota Erfurt pada terkena wabah ini. Waktu itu ada sekitar 100 anak-anak yang nari sambil jalan dari kota Erfurt ke kota Arnstadt. Nari terus sampai akhirnya mereka pingsan karena kelelahan. Kalau gue cek di Google Map, jarak dari kota Erfurt ke kota Arnstadt itu sekitar 20 kilometeran ya. Terus lu jalan ke sana non-stop sambil nari. Ya kalau nggak pingsan malah aneh sih ya. Nah habis pingsan, anak-anak ini langsung dibawa ke orang tua mereka. Sayangnya beberapa ada yang keburu meninggal, dan sisanya banyak yang ngalamin tremor seumur hidup. Kasian jer. Terus kalau menurut buku The Encyclopedia of the Black Death, wabah menari ini muncul lagi di Jerman sekitar tahun 1300-an.
Nggak lama abis Black Death muncul. Jadi banyak ahli yang yakin kalau waktu itu mereka nari sebagai bentuk stres mereka ngadepin Black Death. Disebut di zaman itu banyak orang yang suka tiba-tiba turun ke jalan dan langsung nari. Nari terus sampai mulut mereka berbusa dan kelihatan kayak orang kesurupan. Beberapa korban sampai diikat di pohon waktu itu. Diikat biar mereka berhenti nari. Tapi pas mereka udah dilepas, mereka langsung balik nari lagi. Aduh. Para korban ini juga ngaku kalau selama menari mereka tuh nggak aware, nggak sadar sama sekitar mereka. Nggak bisa ngedenger apa-apa, nggak bisa ngeliat apa-apa, tapi mereka terus nari sampai akhirnya pingsan. Gila. Gimana kalau menurut lu, ini kira-kira penyebabnya apa? Apa lu setuju sama teori para ahli tadi atau lu punya teori sendiri? Silahkan komen. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang The Dancing Plague, tentang wabah menari. Ini ngeri banget ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.